obligasi, dan reksadana. Nah, ada dua ini. Yang pertama ada dasar hukum di Indonesia. Ia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dan kedua ada penyelenggaraan di Indonesia, Bursa Efek Indonesia, atau bisa kita sebut dengan BEI. Next, ada fungsi pasar modal. Yang pertama ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini membantu perusahaan mendapatkan modal dari masyarakat untuk membiayai operasional atau ekspansi. Yang kedua ada investasi. Dia ini memberikan alternatif investasi bagi masyarakat dengan potensi keuntungan jangka panjang. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada memperluas kepemilikan perusahaan. Dia ini mendorong partisipasi masyarakat dalam kepemilikan perusahaan. Next ada manfaat pasar modal. Yang pertama bagi emiten. Nah, dia ini mendapatkan sumber pembiayaan untuk pengembangan usaha dan juga dia mengurangi ketergantungan pada utang bank. Yang kedua ada bagi investor. Dia ini mendapatkan peluang investasi dengan potensi keuntungan seperti dividen atau capital gain, dan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, dia bagi pemerintah. Dia ini mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dan penyediaan modal. Yang keempat, dia ada bagi masyarakat. Dia itu manfaatnya bagi masyarakat ini, dia memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi melalui investasi. Next ada mekanisme pasar modal. Yang pertama ada penerbitan efek. Dia ini emiten menjual efek atau saham atau obligasi melalui penawaran umum perdana atau bisa kita sebut dengan IPO. Yang kedua ada perdagangan sekunder. Dia ini investor memperdagangkan efek yang telah diterbitkan di pasar sekunder melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang ketiga ada lembaga pendukung. Lembaga seperti kustodian, underwriter, dan manajer investasi membantu kelancaran transaksi di pasar modal. Next ada instrumen pasar modal. Ini ada 4. Yang pertama ada saham. Nah, saham ini bukti kepemilikan atas sebagai perusahaan, memberikan hak dividen dan potensi capital gain. Yang kedua ada obligasi. Obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah dengan imbalan hasil berupa bunga. Yang ketiga ada reksadana. Investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, mencakup saham, obligasi, dan pasar uang. Yang keempat ada derivatif. Dia ini instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset pokok seperti saham atau komoditas. Next ada keuntungan dan risiko pasar modal. Keuntungannya ini ada 3 dia. Yang pertama ada potensi capital gain. Dia ini keuntungannya dari selisih harga beli dan jual saham. Yang kedua ada pendapatan dividen. Nah, dia ini pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Yang ketiga ada diversifikasi portofolio. Dia ini mengurangi risiko dengan berinvestasi di berbagai instrumen. Nah, risikonya juga dia ini ada 3. Yang pertama ada risiko pasar, fluktuasi harga saham atau obligasi karena kondisi pasar. Yang kedua ada risiko likuiditas. Dia ini kesulitan menjual instrumen keuangan saat dibutuhkan. Yang ketiga ada risiko kredit, gagal bayar oleh pihak yang menerbitkan obligasi. Next ada macam-macam pasar modal. Nah, berdasarkan instrumen, pasar modal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perdagangan saham sebagai bukti pemilikan perusahaan. Yang kedua ada pasar obligasi, perdagangan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga ada pasar derivatif. Ini perdagangan kontrak derivatif sebagai opsi dan futures. Yang keempat ada pasar reksadana, tempat investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Yang kedua ada berdasarkan tahap. Dia ada 2. Yang pertama ada pasar perdana atau primary market. Dia ini tempat
pertama kali diterbitkan oleh emiten dan dijual kepada investor. Yang kedua ada pasar sekunder, secondary market, tempat perdagangan efek yang sudah diterbitkan di pasar perdana. Next ada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil dari pasar modal ini adalah pasar modal ada elemen yang paling penting dalam sistem keuangan modern yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan juga dia ini dengan berbagai instrumen investasi, pasar modal juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dan bagi investor juga dia ini untuk memperoleh keuntungan. Dan terakhir ini kita ada pemahaman tentang manfaat, fungsi, resiko, instrumen pasar modal. Ini sangat penting bagi masyarakat untuk mengambil keputusan investasi yang bijak. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata, saya akhiri, terima kasih.